Halo Sobat Kawanua, Tabea. Kali ini di dalam Tape Channel Ramon 09 Kanowangko, kita akan bahas satu pembahasan yang luar biasa, yaitu cerita rakyat orang Minahasa tentang adanya 9 bidadari kayangan. Pada zaman dahulu, di desa Air Madidi, ada seorang pria yang bernama Mamanua. Mamanua ini memiliki begitu besar ladang, dan ladangnya ini dimanfaatkannya untuk menanam padi, umbi-umbian, sayur mayur, serta tebu. Setiap harinya, Mamanua membersihkan ladangnya ini, sehingga tumbuh-tumbuhan yang ditanamnya bertumbuh dengan subur. Pada suatu hari, Mamanua kembali ke kebunnya, dan ia melihat tanaman tebu yang ia tanam berkurang. Ia merasa heran, sebab tidak ada orang lain yang pernah masuk ke ladangnya itu. Karena merasa heran akan sang pencuri tebunya ini, Mamanua kembali lagi ke kebunnya pada besok hari. Namun, ia datang lebih awal agar ia dapat mengetahui siapa pencuri tebunya ini. Ia datang ke kebunnya dan bersembunyi di balik semak-semak yang tidak jauh dengan tanaman yang ia tanam tersebut. Sudah hampir tengah hari Mamanua menunggu sang pencuri ini. Namun sang pencuri tak kunjung tiba. Pada saat Mamanua ingin beranjak dari persembunyiannya itu untuk kembali, tiba-tiba ia dikagetkan dengan adanya sekelompok wanita yang turun dari langit. Ujar hati dari sang Mamanua, "Untung aku belum pergi." Dari balik semak-semak itu, Mamanua memandangi mereka. Bahkan ia menghitung jumlah mereka. Ternyata jumlah mereka adalah 9 orang wanita. Ia memandangi wajah mereka yang begitu cantik, rambut mereka yang begitu panjang yang menawan, sampai membuat sang Mamanua ini terpersona kepada mereka. Dari situ, Mamanua mengetahui siapa pencuri tebunya ini. Ternyata tersangka adalah 9 putri ini. Mereka mulai mematahkan tebu-tebu dari sang Mamanua ini, kemudian beranjak ke suatu kolam yang dekat dengan kebun Mamanua ini. Mamanua yang pada saat itu sedang bersembunyi dan menengok arah mereka, ternyata dia mulai mengikuti mereka ke tempat permandian mereka. Mereka satu persatu mulai menanggalkan pakaian mereka dan melepaskan selendang dan bahkan pakaian mereka di suatu batu yang besar di dekat kolam itu.
Kemudian mereka beranjak untuk mandi. Tetapi Mama Nuah yang pada saat itu melihat mereka mendekati batu itu lalu mengambil salah satu selendang dari kesembilan putri tersebut. Setelah beberapa waktu kemudian, kembalilah 9 putri yang sedang mandi itu di batu itu dan mulailah mereka mengambil satu persatu selendang yang mereka punya. Tapi ada satu putri yang mulai kebingungan dikarenakan selendangnya menghilang entah kemana. Padahal waktu itu kesembilan putri ini sudah harus kembali ke kayangan mereka. Waktu mereka di bumi sudah habis. Terpaksa kedelapan putri yang mempunyai selendang mereka meninggalkan saudari mereka itu di bumi. Ditinggalkanlah saudari mereka itu seorang diri di situ. Beberapa menit kemudian, datanglah Mama Nuah dengan membawa selendang bidadari tersebut. Dengan melihat Mama Nuah, bidadari ini pun terkejut. Mengapa ada seorang lelaki yang datang ke arah saya dan memegang selendang yang saya miliki? Beberapa cara telah dicoba oleh putri tersebut untuk merebut selendangnya ini. Namun tidak berhasil karena Mama Nuah memegangnya dengan erat. Sang putri pun sedih dan menangis begitu. Ia menangis dengan terseduh-seduh, merasa kecewa kepada seorang lelaki tersebut yang di situ adalah Mama Nuah. Kemudian Mama Nuah merasa bahwa ada baiknya ketika ia mengembalikan selendang dari bidadari tersebut. Ketika ia ingin mengembalikan selendang dari bidadari tersebut, bidadari itu merasa senang sekali dalam hatinya. Ketika ia mengenakan selendangnya itu, ia tidak bisa terbang ke kayangan. Dikarenakan ia telah mempunyai hubungan dengan manusia. Hati bidadari pun kecewa dengan hal itu. Mama Nuah pun membujuk sang bidadari tersebut untuk tidak menangis dan kecewa. Dengan rayuannya, Mama Nuah dapat menenangkan hati sang bidadari ini. Dan Mama Nuah pun mengajak sang bidadari ini untuk berbicara. Dan Mama Nuah pun mengetahui nama dari bidadari ini, yaitu Lumalungdung. Kemudian ternyata mereka menjadi pasangan suami istri. Setahun kemudian mereka dikaruniai anak, dan anak ini diberikan nama Walan Sendong. Dan pada suatu hari, Mama Nuah dan Lumalungdung duduk berduaan sambil Mama Nuah menyisiri rambut sang Lumalungdung. Tiba-tiba sehelai dari rambut Lumalungdung terjatuh dan kemudian datanglah 8 saudari dari Lumalungdung ini. Reaksi sang Lumalungdung melihat 8 saudarinya ini, ia kemudian langsung mencari di mana selendangnya berada. Ketika ia menemukan selendangnya itu, ia segera terbang bersama ke-8 saudarinya itu.
Namun sebelum ia terbang, ia sempat berpesan kepada Mama Noah, "Jika Walan Sendo menangis, panggillah nama Lumalongdong. Ia akan segera datang." Mama Noah pun mengurus Walan Sendo dengan seorang diri saja. Ketika waktu itu Walan Sendo menangis, dan bahkan Mama Noah pun bingung cara untuk menenangkannya. Mama Noah teringat akan kata dari Lumalongdong, bahwa ketika Walan Sendo menangis, panggillah nama Lumalongdong, ia akan segera datang. Mama Noah pun mengikuti perintah dari Lumalongdong istrinya dengan memanggil namanya. Mama Noah terkejut dengan kehadiran sekelompok wanita itu. Mama Noah pun bingung dengan kesembilan putri itu. Di mana istrinya? Disebabkan wanita-wanita itu mempunyai wajah yang sangat mirip. Bahkan Mama Noah pun tidak mengenali istrinya yang mana. Pada saat itu menghinggaplah seekor lalat pada salah satu bidadari itu. Mama Noah pun yakin bahwa bidadari tersebut adalah istrinya. Ia melangkah maju dan menyerahkan Walan Sendo kepada bidadari yang dihinggapi lalat itu. Ia meyakini bahwa itu adalah istrinya Lumalongdong. Wanita itu pun menerima anak Walan Sendo ini dan mulai menyusuinya, sehingga anak Walan Sendo ini berhenti menangis. Pada waktu sang bidadari habis untuk berada di bumi, diberikannya lagi Walan Sendo ini kepada Mama Noah. Dan pada waktu bidadari itu kembali ke kayangannya, ternyata sudah ditetapkan oleh sang raja kayangan bahwa bidadari Lumalongdong ini tidak bisa kembali dan tinggal di kayangan lagi. Ia akan dibuang ke bumi dan akan hidup bersama dengan manusia. Lumalongdong selalu bersedih di setiap harinya, dikarenakan ia tidak bisa lagi bertemu dengan saudara-saudarinya. Ia bermimpi bahwa ia akan bertemu dengan saudari-saudarinya di sebuah permandian yang mempunyai 9 pencurang. Kemudian ia menceritakan mimpinya kepada suaminya Mama Noah tentang permandian itu. Mama Noah yang merasa sedih dan merasa sepenanggungan dengan istrinya Lumalongdong, ia pun membuatkan tempat permandian itu yang mempunyai 9 pencurang, sesuai dengan mimpi sang istrinya Lumalongdong. Lumalongdong pun sangat senang dengan apa yang dibuat oleh suaminya. Namun itu tak kunjung membuat hatinya puas, karena itu hanya permandian yang punya 9 pencurang, namun tidak dapat bertemu dengan saudari-saudarinya. Akhir dari cerita ini, mereka hidup dengan bahagia bersama anak mereka sampai mereka mati. Dan dinamakanlah tempat pemandian itu Tumatenden.